sejak zaman Bani Israel sampai dengan masa yang sekarang ini. Tetapi ayuhan nas, baru 2 malam yang lalu satu hamba Allah, seorang muslim, saudara kita, seorang dokter yang biasa membantu, memeriksa, menjaga kesehatan anak-anak Islam dari pondok pesantren di Bekonang, dibunuh, dibantai oleh Densus 88 dengan tuduhan katanya tersangka teroris. Tersangka, bukan terbukti. Padahal persangkaan itu belum mesti membawa kebenaran. Berapa kali sudah terjadi salah bunuh yang di Klaten 1 jiwa disia-siakan begitu saja, dipegang, disiksa lalu mati. Demikian juga yang ini katanya ditangkap di jalanan lalu mati. Ayuhan nas, tentu mereka yang melakukan pembunuhan akan membuat alasan karena begini, karena begitu dan sebagainya. Yang terang dia tidak bersenjata, yang mengejar, yang mengepung beberapa orang yang bersenjata. Apakah mereka tidak diajar dengan keterampilan? Mereka adalah orang-orang yang dilatih untuk berperang, untuk menghadapi orang-orang yang bersenjata. Ini seorang dokter, seorang diri di sebuah mobil. Alasannya katanya begitu-begitu dan sebagainya, dan akhirnya ringkasnya saja dibunuh. Jangan mengira nanti pembunuhnya akan diurus, tidak. Apalagi itu cuma 1 jiwa, 6 jiwa di kilometer 50 di jalan tol Jakarta Cikampek dibiarkan begitu saja sampai hari ini. Katanya ada yang disidang, apakah terbukti dia yang membunuhnya ataukah dia orang yang disuruh untuk mengakui seolah-olah dia yang membunuhnya. Dan apakah yang dicitrakan pembunuhan itu benar bahwa mereka begini begitu. Ingat, waktu malam hari mereka dibantai pagi harinya, Jenderal Polisi dan Jenderal Angkatan Darat mengatakan terjadi tembak-menembak. Mereka akhirnya terbunuh, katanya demikian. Yang lainnya ada yang lari. Yang lari adalah setan, teman mereka sendiri, karena tidak pernah ada yang lari. Yang terbunuh adalah sudah jelas terbunuh. Padahal mereka tidak seperti yang dicitrakan. Tapi itu adalah dibantai mereka itu. Apalagi sekarang 1 jiwa, saksikan. Tidak akan diurus itu yang membunuh. Padahal Allah mengatakan orang yang membunuh 1 jiwa saja, bukan karena kisos, bukan karena yang diizinkan oleh Allah, hukumnya sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Dosanya akan dipikul. Dan ingat, bukan hanya para pelakunya saja yang kalau tidak bertaubat akan disiksa oleh Allah, tetapi juga mereka-mereka yang mendampingi, mereka-mereka yang memerintahkan, mereka-mereka yang menjadi atasan akan bertanggung jawab apa yang mereka lakukan itu. Tapi ayuhan nas, buat kita satu hal, nomor 1, jangan sampai kita meniru perbuatan-perbuatan mereka yang seperti itu. Jelas mereka tidak memakai aturan Islam. Bahkan aturan mereka sendiri pun mereka tidak pakai. Aturan mereka mengatakan bahwa tidak boleh seseorang dibunuh kecuali dengan keputusan hukum dari hakim, bahwa dia harus dihukum mati. Selain itu tidak ada jalan untuk itu. Tapi ini dibuatkan cerita untuk membenarkan pembunuhan tersebut. Kita tahunya muslim adalah orang yang baik, melakukan perbuatan yang baik, tiba-tiba dituduh melakukan keburukan tanpa bukti. Mereka tentu akan mengatakan kami mempunyai bukti-bukti, mengatakan bisa. Akan tapi ingat bahwa apalagi membunuh, menuduh seseorang berzina, tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka orang yang seperti itu tidak akan diterima persaksiannya selama-lamanya. Dan mengatakan Allah Ta'ala tentang mereka itu wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang menuduhkan sesuatu tetapi mereka tidak mendatangkan bukti. Maka in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepada kalian dengan sesuatu berita, itu teroris, tersangka teroris dan sebagainya, tidak ada bukti. Tabayyan, tidak ada bukti. Faulaika humul fasikun, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yang tidak boleh diterima persaksiannya selama-lamanya. Bukan saya yang mengutakan, tapi Allah yang menetapkan hukum yang seperti itu. Karena itu jangan tiru mereka, jangan percayai mereka, dan bantulah mereka yang teraniaya itu. Karena kejadian yang seperti itu juga akan menimpa kita semuanya sewaktu-waktu yang kita saat ini belum mengalaminya. Tapi la haula wa la quwwata illa billah. Tawakkalna 'ala Allah, karena sesungguhnya Allah itu yang maha kuasa, Allah yang maha besar, maha belas kasih kepada kita semuanya. A'udzubillahi